Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Agung Aribowo pada mata kuliah Teknik Reaksi Kimia 1. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi atau jenis-jenis reaksi dan bagaimana cara menyatakan rate dari suatu reaksi. Seperti itu. Ini merupakan mata kuliah atau bab pertama dari Teknik Reaksi Kimia 1. Nah, kalau kita membahas suatu reaksi, itu pasti muncul pertanyaan, apa sih reaksi kimia itu? Ya kan? Nah, reaksi kimia itu merupakan perubahan dari suatu substance menjadi satu substance yang baru yang berbeda secara struktur kimia. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya kita misalkan punya reaksi pembakaran antara gas metan ya. CH4 di sini bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, inilah yang dimaksud sebagai zat yang memiliki chemical identity yang baru atau identitas atau struktur kimia yang baru yang berbeda dengan reaktannya seperti itu. Reaktannya di sini punya CH4 kemudian menghasilkan produk CO2 dan H2O. Ini secara struktur itu berbeda. Ya. Nah, ini disebut sebagai reaksi kimia. Nah, misalkan kalau yang bukan reaksi kimia contohnya apa? Contohnya misalkan kita memanaskan air, itu juga terjadi suatu perubahan, ya kan? Perubahan apa? Perubahan fase. Ya, perubahan fase dari fase liquid menjadi fase gas. Tapi di situ tidak disertai dengan perubahan struktur kimianya. Jadi struktur kimianya tetap H2O, hanya fasenya aja yang berubah. Seperti itu. Tapi di sini tuh kadang suatu reaksi itu bisa fasenya juga berubah. Ya, fasenya juga berubah, bisa fasenya tetap. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita punya limestone ya. Limestone itu kalsium karbonat. Itu kalau kita panaskan dia menjadi CaO dan CO2. Nah, limestone itu asalnya kan padat, CaCO3 itu. Padat, kemudian kita panaskan menghasilkan gas CO2. Nah, terjadi di situ perubahan fase kan ya. Perubahan fase yang disertai dengan perubahan struktur kimia juga. Dan dia juga berubah menjadi CaO. Nah, CaO-nya tetap padat. Nah, itu yang disebut sebagai reaksi kimia. Jadi intinya reaksi kimia itu bukan pada perubahan fasenya, tapi pada perubahan apanya? Pada perubahan struktur kimianya. Seperti itu. Nah, reaksi kimia itu tidak harus melibatkan dua zat ya. Seperti misalkan contohnya di sini ada CH4 dan 2O. Ini tidak harus seperti ini. Nah, ini contohnya yang pertama tadi. Contohnya misalkan kita punya limestone CaCO3 ya. Yang kita panaskan, dia itu bisa terdisosiasi berubah menjadi CO2 dan CaO. Nah, jadi bisa unimolekuler ya, bisa bimolekuler atau bisa trimolekuler. Jadi macam-macam seperti itu. Yang penting di situ terjadi perubahan struktur kimia di situ ya. Nah, reaksi kimia itu juga melibatkan sesuatu yang disebut sebagai activation energy ya, aktivasi atau energi aktivasi. Yaitu energi minimum yang dibutuhkan untuk reaksi untuk sistem itu bisa terjadi suatu reaksi di situ. Nah, biasanya energi aktivasi ini bisa disumbang dari bentuk panas dipanaskan seperti itu ya, atau mungkin perlu didinginkan. Nah, biasanya juga bisa ditambahkan dengan katalis seperti untuk menurunkan energi aktivasinya sehingga reaktannya itu bisa berjalan lebih cepat dengan energi yang lebih kecil seperti itu. Oke, itu yang disebut sebagai reaksi kimia. Jadi sekali lagi reaksi kimia itu intinya adalah terjadi perubahan apa? Struktur kimia ya. Misalkan dari zat A bisa berubah menjadi zat B yang berbeda struktur kimianya. Ini disebut sebagai reaksi kimia. Nah, reaksi kimia sendiri itu bisa diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok ya, macam-macam jenisnya. Misalkan ini yang pertama berdasarkan entalpi reaksinya. Ya, itu kita sudah pelajari dulu di SMA ya, di SMA juga sudah kita pelajari kalau reaksi itu bisa berupa dalam bentuk reaksi eksotermis atau endotermis ya. Reaksi eksotermis itu apa? Reaksi yang melepaskan panas, ya, melepaskan panas sehingga delta H-nya nih negatif dari sistem karena energinya keluar dari sistem. Nah, itu reaksinya disebut sebagai reaksi eksotermis seperti itu. Kemudian ada reaksi endotermis, ini reaksi yang apa namanya? Dia memerlukan panas ya. Kalau eksotermik kan menghasilkan panas, kalau endotermik ini memerlukan panas. Jadi bedanya itu kalau misalkan kita punya satu persamaan reaksi, misalkan kayak tadi ini CH4 plus 2O2 ya, ini karena reaksi pembakaran dia pasti menghasilkan panas. Berarti nanti biasanya kalau ada persamaan reaksi seperti ini di sampingnya ada delta H sama dengan negatif sekian-sekian kilojoule. Nah, itu tanda negatif itu dia menunjukkan kalau reaksinya adalah reaksi eksotermis. Kalau endotermis kebalikannya tandanya positif seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada reaksi elementer dan reaksi non
elementer. Nah, secara singkat atau penjelasannya secara sederhana, reaksi elementer itu adalah reaksi yang order reaksi total dari reaksinya itu sama dengan total dari konstanta stoichiometrinya. Nanti selanjutnya akan kita bahas ya. Kalau non elementer itu adalah kebalikannya. Jadi order reaksinya itu tidak sama dengan konstanta stoichiometrinya. Nanti setelah ini akan kita jelaskan. Nah, kemudian yang ketiga itu bisa berdasarkan fasenya ya, fasenya. Jadi fase dalam reaksinya itu ada fase homogen dan fase heterogen. Homogen ini artinya dia bisa mencampur ya, mencampur. Campuran itu contohnya apa sih? Campuran yang saling melarutkan ya, yang terdiri dari satu fase aja. Contohnya Anda mencampur alkohol dengan air. Nah, di situ kan tidak terbentuk apa ya? Tidak terbentuk misalkan dua lapisan atau tidak pisah fasenya. Nah, itu disebut sebagai campuran homogen. Kalau campuran heterogen ini bisa jadi beda fase. Misalkan ini pada sintesa amonia ya. Sintesa amonia itu kita menggunakan reaktannya itu dalam fase gas, kemudian kita reaksikan yang dibantu dengan katalis dalam bentuk padat. Berarti di sini kan ada dua fase. Ada fase gas dan fase padat. Nah, sistemnya itu kalau melibatkan dua fase yaitu disebut sebagai reaksi heterogen di situ seperti itu. Oke, atau misalkan juga reaksi pembakaran batu bara ya. Batu bara itu kan fasenya padat, ya kan direaksikan dengan O2 yang fasenya gas. Nah, itu disebut juga sebagai reaksi heterogen seperti itu. Atau reaksi pada pembuatan nilon ya, nilon 6,6 apa namanya polimer nilon. Nah, polimer nilon itu dia direaksikan dari reaktannya itu ada yang terlarut di fase liquid, ada yang terlarut di fase aqueous atau di fase organik ya. Nah, nanti nilonnya itu terbentuk di interface dua fasenya seperti itu. Jadi ini juga salah satu jenis reaksi heterogen seperti itu. Nah, kemudian ada lagi jenis reaksi seri dan paralel. Ini sama seperti kita susunan baterai ya. Kalau seri itu berarti ya sambung menyambung seperti kereta. Misalkan dari A berubah menjadi B, dari B berubah menjadi C seperti itu. Nah, ini biasanya pada reaksi contohnya pada reaksi pembuatan pada reaksi pembuatan H2SO4 ya yang berasal dari sulfur ya. Sulfur dibakar nanti menghasilkan SO2 ya, SO2 nanti dibakar lanjutan lagi menjadi SO3 kemudian direaksikan menjadi H2SO4. Nah, itu termasuk jenis reaksi seri. Kemudian ada reaksi paralel. Nah, reaksi paralel ini reaksi yang berjalan berbarengan. Contohnya apa? Contohnya ini tadi reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran kita kan tahu reaksi pembakaran itu dia ada yang reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Jadi berjalan berbarengan. CH4 ini kalau kita bakar itu kemungkinan ada dua ya. Yang pertama CH4 plus O2 menjadi CO2, ada yang CH4 plus O2 menjadi CO. Nah, karena berjalan berbarengan itu disebut sebagai reaksi paralel seperti itu. Ya, ini contohnya. Jadi beberapa jenis reaksi itu bisa kita klasifikasikan menjadi ini tadi, berdasarkan entalpinya, berdasarkan elementarinya, berdasarkan fase reaksinya atau berdasarkan jenis dia paralel atau seri. Masih ada lagi, salah satunya adalah reaksi kesetimbangan yaitu reaksi bolak-balik ya seperti itu. Oke. Ini contoh dari reaksi elementer dan non elementer. Nah, reaksi elementer nih contohnya kita perhatikan yang di sini ya. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Ada misalkan A ini adalah koefisien stoichiometri yang biasanya kalau kita inputkan ada kayak ini tadi. Nah, ini tadi koefisien stoichiometrinya kalau di sini 1 ya CH4, O2-nya 2, H2-nya 2. Nah, di sini saya simbolkan sebagai apa namanya? Huruf ya A dan B seperti itu. Misalkan ada reaksi A plus B dengan koefisien stoichiometri A kecil dan B kecil menghasilkan produk tertentu. Oke, nah ini kalau kita tulis persamaan kinetikannya ya laju berkurangnya A min RA itu sama dengan K kalikan CA konsentrasinya A ya pangkat A kecil ini koefisien stoichiometri dikalikan konsentrasinya B pangkat B kecil. Nah, kalau order reaksi dari reaksi ini itu kan dulu di SMA kita pelajari ya. Kalau order reaksi total itu adalah order reaksi dari A ditambah order reaksi dari B. Nah, order reaksinya dari A berapa? A kecil ini tadi. B-nya berapa? B kecil ini tadi. Kalau nilai A kecil dan B kecil ini sama dengan koefisien stoichiometrinya dan order reaksi totalnya sama dengan A plus B, maka dia disebut sebagai reaksi elementer. Seperti itu. Jadi, order reaksinya sama dengan koefisien stoichiometrinya. Itu disebut sebagai reaksi elementer. Kemudian ada lagi reaksi yang non elementer. Contohnya apa? Contohnya misalkan pembuatan
HBr ini. Nah, HBr ini ada reaksi dari gas hidrogen dengan bromida ya, kemudian menjadi HBr. Nah, di sini menurut beberapa penelitian yang sudah dilakukan, ternyata laju pembentukan HBr itu seperti ini. Oke. Jadi sebenarnya ini ada reaksi balik ya, reaksi bolak-balik. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, maka nilai dari order reaksinya itu tidak sama dengan 1 plus 1 di sini. Ya kan? Nah, ini disebut sebagai reaksi non-elementer atau yang lebih kompleks, yang disebut sebagai reaksi kompleks. Nah, jadi reaksi elementer tuh sekali jalan, kalau reaksi non-elementer itu biasanya terdiri dari beberapa jenis reaksi elementer. Sehingga nanti nilai dari order reaksinya itu tidak sama dengan reaksi elementer satu persatunya. Seperti itu. Ini bedanya ada antara reaksi elementer dan non-elementer. Oke. Nah, terkait dengan reaksi-reaksi tadi, ini kan sudah kita sebut sebagai ini ya, laju reaksi. Nah, laju reaksi itu ada yang dinyatakan seperti ini ya. Ada juga yang kita nyatakan juga dalam bentuk seperti ini. Reaction rate itu adalah kecepatan di mana suatu reaksi kimia itu berlangsung. Ini disebut sebagai reaction rate. Biasanya satuannya itu dinyatakan dalam bentuk ya mol per volume fluida dikalikan dengan waktu ini. Ini adalah bentuk yang paling umum. Nanti selama satu semester ke depan yang akan kita pelajari itu yang ini ya. Jadi di bab-bab belakangnya setelah ini nanti itu adalah yang kita pelajari yang ini. Yang kita pakai itu adalah volume fluida. Jadi konsentrasi ya. Konsentrasi itu kan mol per volume. Nah, volumenya ini bukan volume wadah, tapi adalah volume fluida yang ada di dalamnya. Misalkan contohnya Anda punya larutan H2SO4 misalkan setengah molar gitu. Setengah molar itu kalau Anda taruh di wadah 1 liter dan wadah 5 liter, konsentrasinya berubah nggak? Kalau berdasarkan ini tadi, tetap setengah molar kan ya? Karena apa? Pembaginya tadi adalah volume fluidanya atau volume H2SO4-nya, bukan volume wadahnya, seperti itu. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bisa dinyatakan dalam volume fluida. Atau yang kedua, ini dinyatakan dalam bentuk massa. Jadi volume fluidanya ini diganti dengan massa total. Boleh massanya katalis yang digunakan, atau massanya salah satu reaktan yang digunakan, atau massa total reaktannya. Yang ketiga, ini boleh juga dinyatakan sebenarnya dalam bentuk surface area. Jadi ini biasanya dikontakkan misalkan contohnya pada reaksi hidrogen pembuatan amonia tadi ya. Misalkan kita memasang katalis ya dengan ukuran partikel tertentu. Nah, karena ukuran partikel tertentu, berarti kan masing-masing partikel punya luas area. Ya kan? Misalkan dalam 1 kilogram itu terdapat berapa partikel. Berarti nanti luas areanya si katalis totalnya nanti berapa. Seperti itu ya. Bisa dinyatakan juga seperti itu. Atau dinyatakan dalam bentuk volume wadah. Tapi ini nggak lazim ya. Seperti itu. Jadi yang paling lazim sepertinya yang pertama ini. Oke. Tapi nanti dalam bab yang pertama ini kita juga akan nanti mencoba menghitung pada berbagai macam satuan yang ada di sini. Seperti itu. Oke. Nah, ini oke. Jadi ada volumenya, di sini ada volume reaktor, ada massa, ya, ada surface area-nya, ada volume fluida, seperti itu. Nah, selanjutnya beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, yang pertama, faktor yang pertama itu pasti konsentrasi reaktan ya. Pada umumnya ketika reaktan memiliki konsentrasi yang lebih tinggi, ya itu memunculkan kesempatan tumbukan ya yang lebih banyak antara molekul-molekul reaktannya. Ya, contohnya misalkan dalam satu kelas saja, dalam satu kelas, atau Anda naik gini aja, atau Anda naik angkutan umum bis misalkan ya, naik angkutan umum bis. Ketika penumpangnya kosong sama penumpangnya penuh, misalkan Anda ini nanti tiba-tiba pengen turun di tengah jalan. Misalkan ini kita bandingkan kalau penumpangnya kosong. Penumpangnya kosong, tinggal hanya cuma 2 orang aja. Ketika Anda mau turun, itu Anda kan gampang tuh dari tempat duduk menuju ke mana? Menuju ke pintu keluar. Oke. Tapi kalau misalkan penumpangnya penuh, ya jumlah molekulnya banyak, penumpangnya penuh. Ketika Anda mau keluar, Anda harus apa? Bersinggungan dengan banyak orang kan ya. Misalkan apalagi kalau tempat duduk Anda di belakang, pintu keluarnya misalkan di depan. Oke. Ketika Anda mau jalan ke depan, itu pasti Anda akan banyak bersinggungan dengan orang lain seperti itu. Nah, itu juga sama analoginya dengan
konsentrasi reaktan. Jadi semakin banyak molekulnya atau semakin tinggi molekul yang tersedia dalam satu volume tertentu atau konsentrasi, maka kesempatan tumbukan yang terjadi itu juga akan semakin tinggi. Yaitu pengaruh dari konsentrasi reaktan. Oke, yang kedua ini adalah konsentrasi katalis ya. Nah, ingat katalis itu tujuannya adalah untuk mempercepat atau menurunkan laju reaksi, mempercepat proses reaksi dengan cara apa? Menurunkan laju reaksi. Berarti kalau semakin banyak molekul yang bisa bersinggungan dengan katalisnya, otomatis reaksinya juga berjalan lebih cepat seperti itu. Tapi ingat katalis ini dia apa istilahnya? Ikut bereaksi atau enggak pertanyaannya gitu ya, katalis itu. Katalis itu ikut bereaksi ya, tapi dia terbentuk lagi di akhir reaksi. Jadi kalau ada pernyataan kalau katalis tidak ikut bereaksi itu kurang tepat ya. Katalis itu merupakan istilahnya gini, misalkan Anda mau ke mana ya? Misalkan dari Malang ya, dari Malang Anda mau ke Jakarta. Dari Malang Anda mau ke Jakarta. Nah, pilihan moda transportasinya itu ada apa aja? Ada kereta, ada bis, ada pesawat seperti itu. Nah, contohnya misalkan yang normal kita pakai bis gitu ya. Yang normal kita pakai bis. Normal pakai bis. Kemudian ada dua jenis katalis. Yang pertama katalisnya itu katalis A dan katalis B. Nah, katalis A itu contohnya misalkan kereta eksekutif, katalis B-nya itu adalah pesawat. Oke, kalau kita bandingkan, misalkan bis ini dari Malang ke Jakarta itu butuh waktu sekitar berapa? 15 jam. Butuh waktu sekitar 15 jam. Oke, dari sini harus ke Surabaya dulu, nanti lewat ke Pantura, baru nanti masuk ke mana namanya? Jawa Barat dan masuk ke Jakarta. Nah, kemudian katalis B ini naik kereta eksekutif. Misalnya kereta eksekutif itu dari sini ke Jakarta butuh sekitar waktu dari Malang ke Jakarta butuh sekitar waktu 12 jam. Jadi lebih cepat 2 jam. Ya kan? Lebih cepat 2 jam. Jadi analogi proses reaksinya itu lebih cepat daripada yang pertama tadi. Ini menggunakan katalis yang tingkat efisiensinya itu lebih rendah. Dan kita pakai katalis yang B. Katalis yang B menggunakan pesawat. Nah, dari sini ke Jakarta kalau naik pesawat itu paling cuma butuh waktu sekitar 1,5 jam. Seperti itu. Ya, 1,5 jam maksimal 2 jam. Nah, tapi di sini kita sama-sama mengendarai mode transportasi tadi kan ya. Jadi kita pakai mode transportasinya itu. Nah, sama seperti juga katalis itu ada reaktan, ya reaktan sebelum menjadi produk, dia itu bereaksi dulu dengan katalisnya, ya bereaksi dulu dengan katalisnya. Tapi nanti dari katalis ini, jadi misalkan dari A menjadi B itu tidak langsung A menjadi B, tapi dari A menjadi B baru menjadi C, seperti itu. Oke, sama seperti kita naik dari sini ke Jakarta tadi, kita nggak bisa jalan kaki juga ya dari Malang ke Jakarta ya, tapi kita pilih yang naik mode transportasi tadi. Berarti nah, ketika kita naik mode transportasi tadi, itu kan lebih cepat karena apa? Dan juga lebih santai karena kita memiliki mode transportasi yang bisa berjalan lebih cepat. Atau kalau di sini analoginya kalau dihubungkan dengan reaksi itu sebelum menjadi A menjadi produk itu melalui dulu A menjadi B baru B menjadi produk. Nah, A menjadi B dan B menjadi produk ini memiliki energi yang lebih rendah daripada A langsung berubah menjadi produk. Sehingga apa? Sehingga reaksinya menjadi lebih cepat. Ya, cuma nanti B itu terbentuk lagi di akhir reaksi seperti itu. Jadi katalis ini ingat dia tidak boleh dikatakan dia tidak ikut bereaksi, tapi dia ikut bereaksi hanya pada akhir reaksi dia terbentuk lagi. Nah, ini disebut sebagai katalis. Kemudian yang kedua ini ada apa ini? Ada suhu ya, ada suhu reaksi. Nah, suhu reaksi ini juga terkait dengan pemberian energi tadi. Nah, ini nanti terkait dengan reaksinya itu reaksi jenis eksotermis atau endotermis ya, seperti itu. Juga kalau kita hubungkan ke persamaan Arrhenius ya, persamaan Arrhenius, dia itu kan ada membagi juga ya. K sama dengan A kalikan E pangkat minus EA atau energi reaksi per RT. Nah, di situ ada T, suhu. Jadi biasanya kalau normalnya itu kalau kita punya reaksi kalau kita naikkan suhunya, dia itu kecepatan reaksinya menjadi lebih tinggi. Tapi kita lihat dulu nanti reaksinya itu reaksi eksotermis atau endotermis seperti itu. Itu pengaruh terhadap
suhu. Nah, yang terakhir ini adalah surface area dari reaktan yang berwujud solid atau katalis yang berwujud solid. Ya, seperti itu tadi. Semakin kecil suatu zat, ya, semakin kecil suatu zat dalam jumlah massa yang sama, maka dia akan memiliki luas area yang sama. Kalau kita punya luas area yang lebih besar ya, maaf tadi maksudnya yang lebih besar ya, pada massa atau volume yang tetap itu luas areanya bisa lebih besar. Sehingga apa? Nanti meningkatkan kesempatan tumbukan ya antara molekulnya tadi, seperti itu. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi, seperti itu ya. Nah, sekarang contoh, ini contoh kita menyatakan laju reaksi ya. Tadi kan kita sudah bahas nih. Nah, di sini. Nah, kita akan memberikan contoh untuk pernyataan laju reaksi di sini. Laju reaksi tadi. Jadi R itu laju reaksi, itu sama dengan 1/V volume. Ini adalah mol. Molnya zat ya, boleh molnya apa namanya reaktan, umumnya sih molnya reaktan ya, atau molnya produk yang terbentuk dibagi dengan waktu reaksi seperti itu. Jadi intinya sebenarnya itu adalah konsentrasi ya mol yang terbentuk dibagi dengan entah itu nanti massa, volume fluida, surface area atau volume reaktor seperti itu. Yang penting dia ada satuannya, mol dibagi dengan pembaginya tertentu tadi bisa volume, massa, area atau volume reaktor dibagi dengan waktu atau berapa cepat. Karena kecepatan itu satuannya kan pasti per waktu ya, seperti itu. Nah, contohnya di sini. Misalkan ini kita ambil contoh dari buku Levenspiel ya. Example 1.1. Di sini misalkan ada rocket engine pada gambar ini ya, gambar figure 1.1 membakar campuran liquid hidrogen ya secara stoichiometri dengan liquid oksigen seperti itu. Oke, kemudian reaktornya atau combustion chambernya itu berbentuk suatu silinder dengan panjang 75 cm dan diameternya 60 cm seperti itu. Nah, pembakaran itu menghasilkan produk ya sebesar 108 kg per second. Nah, produk ini ada H2O ini ya. Jika dinyatakan sebagai complete combustion ya artinya H2 dan O2-nya habis. Ya, tentukan laju reaksi dari hidrogen dan oksigen. Nah, misalkan reaksi ini tadi. Hidrogen ditambah setengah O2 menghasilkan H2O, di mana reaksinya ini complete reaction, berarti H2 dan O2-nya ini habis, menghasilkan produk dengan rate 18 kg per second. Produknya berarti murni H2O di sini ya. Nah, cara ngerjakannya gimana? Kita coba cara kerjakan dulu di Excel ya di sini. Menggunakan Excel. Di sini ini saya ini dulu ya. Saya hide dulu teman-teman dan nanti bisa mengikutinya satu persatu seperti itu. Oke. Nah, di sini kita buat dulu tabel seperti ini ya. Kita buat dulu tabel seperti ini. Tabel ini menyatakan reaksi ya, perhitungan reaksi. Kita buat dulu tabel seperti ini. Ini seperti di ATK 1 dulu ya. Jadi boleh dalam bentuk yang mula-mula bereaksi sisa. Kalau saya biasanya lebih sukanya pakai yang tabel seperti ini. Ada tabel masuk ke dalam reaktor, kemudian proses reaksi, kemudian ada produknya berapa. Yang pertama kita tulis dulu koefisien stoikiometrinya. Koefisien stoikiometrinya. Nah, di sini koefisien stoikiometrinya, ini kita lihat di sini, tadi ada H2-nya 1, O2-nya setengah, H2O-nya 1. Nah, di sini saya tulis minus 1, minus setengah, 1. Minus itu artinya dia terkonsumsi ya, atau reaktan. Kalau reaktan itu koefisien stoikiometrinya nih negatif, seperti itu. Nah, kemudian ada informasi apa lagi? Menghasilkan gas ya, atau H2O-nya tadi 108 kg per second ya. Di sini di produknya berarti bagian produk di sini ya, H2O ini menghasilkan 108 kg per second. Oke, nah di sini kita bisa menghitung molnya si H2O tadi. Kalau kita mengetahui berat molekulnya. Nah, berat molekulnya H2 ini 2, O2 32, H2O-nya 18. Di sini berarti molnya bisa kita hitung ya. Molnya bisa kita hitung. Molnya dari mana? Molnya dari massa dibagi dengan berat molekulnya tadi. Oke, ketemu molnya sekian. Oke, berarti kalau di sini tadi dibilang dia complete combustion, berarti mol H2O yang dihasilkan itu sama dengan mol H2O yang bereaksi ya di sini. Berarti di sini molnya H2O ini sama dengan mol H2O produk tadi. Oke. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menghitung
molnya CO2 dan molnya H2. Caranya gimana? Caranya dengan memanfaatkan stoikiometrinya di sini tadi, ya. Nah, di sini kalau kita hitung ya, di sini saya memanfaatkan gimana? Berarti caranya di sini caranya gini, sama dengan koefisien stoikiometrinya CO2 ya. Oke, dibagi dengan koefisien stoikiometrinya H2O. Oke, dikalikan dengan mol H2O yang dihasilkan di sini. Oke, jadi dia menghasilkan yang terkonsumsi itu adalah minus 3 atau molnya O2 yang terkonsumsi adalah minus 3. Dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan molnya H2 yang bereaksi seperti itu. Nah, kalau dibilang tadi complete reaction berarti molnya ini, maaf ini kilomol ya. Ini kilomol. Berarti molnya O2 dan H2A yang masuk itu sama dengan molnya yang bereaksi karena dia habis bereaksi kan ya, habis bereaksi. Berarti yang masuk tadi berapa? Yang masuk sama dengan yang habis bereaksi. Nah, di sini saya berikan tanda negatif dari sini. Kalau yang masuk kan otomatis pasti positif ya. Nah, ini kalau kita kurangkan ya, masuk ditambah dengan yang bereaksi itu sama dengan produknya. Oke, seperti itu. Nah, masanya kita bisa cari ya, kan mol sama dengan apa? Massa dibagi dengan berat molekul ya di sini. Nah, berarti masanya itu berat molekul kalikan molnya ya di sini. Nah, ketemu di sini. Oke, ini satuannya kilogram situ. Berarti kalau kita sudah tahu ini jumlah mol H2 dan O2 yang bereaksi ini tadi ya, nanti kita bisa menghitung nilai dari ini laju reaksi dari hidrogen dan oksigen per volume reaktor. Di sini yang diminta adalah per volume reaktornya berapa ya di sini. Berarti kita yang pertama menghitung volume reaktornya dulu. Volume reaktornya kita menghitung dulu. Nah, di sini kita cek nilai dari diameternya ya. Diameternya tadi adalah 60 cm, itu berarti setara dengan 0,6 di sini ya. Diameternya 60 cm setara dengan 0,6 meter. Ya, kemudian H atau ketinggiannya atau panjangnya atau height-nya ya, itu sama dengan ini tadi 75 cm. 75 cm kalau kita rubah ke meter ketemu 0,75. Berarti volumenya ini bisa kita hitung. Volumenya itu sama dengan berapa? Volume dari silinder luas alas kalikan tinggi ya. Luas alasnya kan lingkaran. Lingkaran itu luasannya apa? 1/4 kalikan pi. Nah, pi kalau di Excel itu bisa diketik pi seperti ini ya. Pi. Nah, dikalikan diameter kuadrat ya. Diameter kuadrat dikalikan dengan ketinggian. Nah, tingginya adalah height-nya ini. Ketemu satuannya adalah 0,212 meter kubik di sini. Nah, di sini kalau sudah ketemu volumenya dan laju reaksinya juga sudah ketemu di sini, maka laju reaksi hidrogen atau min RH2 itu sama dengan ini sama dengan gini ya, sama dengan minus H2 yang bereaksi ya. Karena di sini satuannya negatif, saya mau membuat satuannya positif ya, karena satuannya harus positif. Karena negatifnya sudah dibilang ada di luar ini min RH. Berarti di sini yang diminta adalah yang positif ya, seperti itu. Min RH dibagi dengan ini tadi. Oke. Karena tadi satunya di situ sudah second ya, sudah second berarti tinggal dibagi second. Ketemunya ini tadi 28,29 kilomol meter kubik per second. Ini kalau kita jadikan mol ya, ketemu ini tinggal dikalikan 1000 ya, dari kilomol berubah ke mol. Dengan cara yang sama, Anda bisa memperoleh nilai dari laju pembakaran dari O2 juga di sini. Oke, jadi seperti itu. Simpel ya. Nah, ini kalau misalkan mau dinyatakan dalam apalagi misalkan volumenya fluidanya tadi bisa juga, tapi kita harus tahu ini tadi apa namanya? Densitasnya ya, densitasnya berapa. Kalau nanti tahu densitasnya kita bisa menghitung volumenya berapa karena sudah diketahui masanya, seperti itu. Oke. Nah, ini tadi. Jadi, kalau misalkan yang diminta tadi adalah ini ya, min RI per volume, ini diminta volume reaktor, berarti caranya seperti yang kita kerjakan tadi. Jawabannya sama kan ya, seperti ini. Nah, cara mengerjakannya itu secara urut-urutan. Yang pertama tadi kita bisa menghitung H2O dulu yang diproduksi berapa ya.
berapa molnya, kemudian dari mol tersebut karena reaksi itu meminta mol, maka kita bisa menghitung H2 dan O2-nya. Kemudian kita bisa menghitung volume reaktornya dan kita tinggal bagi aja ya. H2 dan O2 yang bereaksi dibagi dengan volume reaktor ini. Nanti ketemunya adalah laju reaksinya H2 dan O2. Ingat di sini tanda negatif ini menyatakan kalau dia laju berkurang ya. Berarti di sini kalau ada min RH2 otomatis dia ini miliknya reaktan. Nanti kalau misalkan R-nya RH2O di sini positif ya. Berarti dia yang otomatis kita tahu kalau H2O itu produk. Jadi kita lihat aja dari tanda negatif atau positifnya di sini kita bisa tahu dia itu reaktan atau produk seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari materi singkat untuk klasifikasi reaksi dan cara menyatakan laju reaksi. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih detail tentang perhitungan-perhitungan laju reaksi seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.